Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mas Coding bersama saya Bro Hanif. Pada video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang update email dari Firebase ya teman-teman. Setelah sebelumnya kita melakukan update password, sekarang kita beralih ke update email seperti itu. Oke, namun sebelumnya ternyata kita ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Untuk codingan sebelumnya update password, kita masuk ke Android Studio nya, kita masuk ke activity. Oh maaf, ini manifest ya, activity update password ini ya. Kita salah kemarin di bagian sini teman-teman. Ini teman-teman ya, kemarin saya nulisnya itu edit new pass gitu ya, padahal sebenarnya yang tampilkan itu edit pass ya, bukan edit new pass gitu ya, seperti ini. Kemudian bawa juga edit pass seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, sampai di situ untuk update password activity-nya sudah benar ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan beralih ke update email activity. Nah, pertama kita akan membuat sebuah activity baru bersamaan dengan layoutnya sekaligus. Untuk cara pembuatannya cukup mudah teman-teman. Seperti biasa, kita klik kanan di bagian sini, kemudian new, kemudian activity, kita pilih empty activity seperti itu. Kemudian di bagian activity name-nya kita atur kita kasih nama update email activity seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau sudah klik finish teman-teman ya, seperti itu. Nanti akan tergenerate sekaligus dengan layoutnya teman-teman ya. Sini saya sudah ada layoutnya ini. Nah, kita masuk di bagian layout dulu ya teman-teman. Nah, untuk sistem layoutnya ini gak beda jauh ya dengan yang sebelumnya, yaitu update password, yang mana nanti ada dua card view. Ketika kita menjalankan aplikasinya, maka nanti salah satu card view saja yang akan ditampilkan seperti itu. Oke. Sini kita masih memakai relative layout ya teman-teman. Kemudian sini card view-nya, jangan lupa dikasih ID teman-teman. Ya, ini untuk setting visible dan gone-nya. Seperti itu. Kemudian kita bikin view group yaitu linear layout. Jangan lupa setting orientasinya yaitu vertikal. Kemudian text view, masukkan password Anda. Kemudian di sini edit text-nya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian buttonnya konfirmasi kalau input ini sudah diisi, nanti si user klik konfirmasi seperti itu. Oke, kemudian card view yang kedua yaitu nah, kita setting gone dulu ya yang ini. Kita pengen lihat untuk card view yang kedua ini, kita setting visible seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Sini juga kita memakai view group linear layout teman-teman ya, orientasi vertikal. Kemudian text view, masukkan email baru Anda gitu ya. Kemudian sini ada edit text untuk memasukkan email baru yang akan digunakan gitu ya. Dan jangan lupa sekali lagi ID-nya ya teman-teman ya.
kemudian button konfirmasi, kemudian update email seperti itu. Oke, kalau sudah kita masuk ke activity-nya, update email activity. Nah, sedikit saya jelaskan untuk operasi atau alur kerja dari aplikasinya. Jadi nah, dimulai dari sini teman-teman, di fragment user. Nah, jadi di sini ada update email. Jadi ketika si user klik update email, maka nanti akan berganti activity ke update email activity, yang mana nanti akan menampilkan layout ini teman-teman ya. Activity update email. Ini layout ini ya teman-teman ya. Pertama akan menampilkan layout ini, card view ini teman-teman ya. Yang pertama ini. Oke. Kemudian ini kan tadi masukkan email password dulu ya. Konfirmasi password dulu. Kalau misalkan udah lolos, nanti akan tampil card view yang kedua, seperti itu teknisinya teman-teman ya. Card view yang kedua itu fungsinya untuk menginputkan email barunya teman-teman ya. Seperti itu, kemudian konfirmasi. Seperti itu. Oke. Sini kita masuk lagi ke update email activity. Nah, di sini jangan lupa seperti ini ya, binding, karena kita nanti memakai view binding. Kemudian out, tipenya Firebase. Sini kita inisialisasi outnya. Kemudian file user untuk menampung sebuah user yang sedang kita gunakan. Oke, kemudian binding card view pass. Nah, di sini kita setting visible dan gone-nya. Untuk card view pass, ini maksudnya ID dari card view yang berfungsi untuk kita menginputkan email password sekarang dulu ya teman-teman, untuk memastikan bahwasanya akun ini adalah miliknya gitu ya, seperti itu. Ini setting tampil dulu teman-teman ya. Kemudian untuk card view update emailnya kita setting gone, jadi nggak akan ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika si user klik tombol konfirmasi password, maka nanti akan mengoperasikan kode berikut. Nah, di sini file password ya, menampung sebuah fungsi binding text.toString. Maksudnya menampung sebuah inputan dari edit password gitu ya, ID edit password. Jadi di sini isinya tuh password ya teman-teman. Nah, di sini untuk validasinya, jika password itu kosong, tampilkan error custom error ini, password harus diisi, seperti itu. Kemudian tampilkan errornya itu di mana. Jangan lupa di sini untuk kita return. Kemudian jika lulus validasi di sini, maka nanti berganti atau akan menjalankan kode di bawah ini. Nah, di sini file user credential. Nah, di sini berisi kredensial dari akunnya teman-teman ya, yang mana menampung sebuah email dan password seperti itu. Kemudian sini untuk kembali mengautentikasi ya teman-teman ya, sesuai dengan email dan passwordnya, seperti itu. Kemudian jika autentikasi itu berhasil, maka setting untuk card view verifikasi passwordnya itu gone, jadi nggak akan ditampilkan. Nah, sebaliknya untuk card update email itu ditampilkan untuk menginputkan email barunya, seperti itu. Kemudian jika di sini tidak berhasil atau error teman-teman, tampilkan error berikut, password salah. Jadi
kredensialnya itu gak berhasil gitu ya, untuk kredensialnya seperti itu. Oke, udah. Terus kemudian tampilkan errornya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk settingan gravity-nya atau posisinya. Kemudian jangan lupa .show agar TOAS tersebut bisa tampil. Oke, kemudian jika ini sudah berhasil, maka nanti si user akan menginputkan email barunya teman-teman ya. Nah, kemudian jika sudah menginputkan, si user misalkan klik tombol button update email, nah maka akan mengoperasikan kode berikut. Nah, di sini kita setting untuk nanti returnnya ini ya, update email seperti ini. Oke. Jadi nggak pakai return set on click listener, bukan ya, tapi update email seperti itu. Dan di sini kita tampung sebuah inputan email barunya menggunakan variabel email seperti ini. Di sini untuk validasinya, jika email itu input email itu kosong, tampilkan error berikut berupa request fokusnya seperti itu. Kemudian return. Kemudian validasi yang kedua, jika email tersebut bukan email sebenarnya atau formatnya bukan email ya, misalkan nama doang. Email kan formatnya .gmail.com gitu ya. Kalau misalkan cuma nama yang dimasukkan oleh user, maka nanti akan tampil error berikut teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kemudian jika validasi ini sudah lulus semuanya, nggak ada yang error ataupun salah gitu ya, maka akan menjalankan kode berikut. Di sini user.update email. User sekarang kita update emailnya gitu ya, update emailnya menggunakan ini parameter ini, memanggil dari sini teman-teman ya, inputan user tadi gitu ya. Kemudian add complete listener, kita akan apa? Nah, di sini ada perkondisian. Jika operasi tersebut sukses, ini ya, update email itu sukses, maka akan menampilkan TOAS email berhasil diupdate. Nah, di sini kita akan menampilkan email yang baru saja kita ganti gitu ya, tampilkan di sini. Jadi nanti misalkan emailnya hanif@gmail.com, nah maka nanti untuk TOAS-nya akan muncul hanif@gmail.com berhasil di update gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian jika kondisinya berbalikan dengan ini, tampilkan TOAS berikut, tampilkan errornya gitu ya, pesan error seperti itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk update email kali ini. Caranya ya seperti itu. Bisa nanti teman-teman coba sendiri, running sendiri gitu ya. Untuk sementara saya belum bisa running ya teman-teman ya. Mungkin nanti di awal playlist atau di akhir video gitu ya, akhir playlist gitu ya, saya akan menampilkan hasil rekapan dari project yang telah kita bahas bersama seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.